penyakit tak kunjung sembuh? Tonton ini, mungkin bisa jadi solusi. Assalamualaikum, nama saya Khairuddin dari Max Therapy Methods. Saya pernah menangani 2 orang dengan kasus keluhan yang sama, dan saya tangani dengan metode yang sama, dengan cara yang sama, dan dengan insya Allah energi pun yang hampir sama saya lakukan sama kepada kedua klien saya tersebut. Tapi yang bikin saya agak bingung, yang satu itu alhamdulillah biiznillah Allah langsung kasih sembuh dalam 2 kali penanganan, dan yang satu lagi kok terasa begitu sulit untuk memperoleh kesembuhannya. Dari situ saya sempat berpikir juga, ada apa ya? Apa saya salah dalam metodenya, atau perlakuannya berbeda dengan yang klien yang satunya itu? Dari situ terus hati saya bertanya dan berkecamuk, ada apa sih sebenarnya dengan ini semua? Tapi saya teringat satu nasihat dari sang guru. Terkadang kesembuhan seseorang itu juga terpengaruh dari apa yang pernah dia lakukan. Perbuatan zalim apa yang pernah ia lakukan kepada sesamanya. Disitulah saya berpikir, ternyata dalam Islam pun diajarkan kita nggak boleh untuk berbuat zalim, dan penyebabnya bisa jadi orang yang tak kunjung sembuh itu karena kezalimannya juga terhadap orang lain, dan bisa jadi penyakitnya itu berupa peringatan atau teguran. Dan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, dan apa saja musibah yang menimpamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Surat Asy-Syura ayat 30. Sakit itu bisa menjadi teguran agar seseorang segera bertaubat dan menyelesaikan urusannya dengan manusia lain. Dan satu hal lagi yang bikin saya merinding adalah penyebabnya ini. Karena kezalimannya itu, orang yang dizalimi berdoa. Karena doa orang yang terzalimi sangat mustajab, dan tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Sang Pencipta. Jika seseorang tersakiti dan berdoa agar pelakunya diberi pelajaran, hal itu bisa bermanifestasi dalam bentuk penyakit ataupun kesulitan hidup. Dan di sisi lain, bisa jadi penyakitnya itu adalah pembersih dosa. Jika penyakit tersebut merupakan balasan di dunia, maka bagi seorang mukmin yang bertaubat, hal itu berfungsi untuk mengurangi bebannya di akhirat kelak. Maka dari itu saya mengajak kepada semua sobat, ayo kita berhati-hati dalam bertindak, kita hati-hati dalam berbicara, karena dosa itu ada yang kita berbuat secara disengaja ataupun tanpa disengaja. Itulah sebabnya kadang penyakit ada yang sulit sekali ditangani. Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kesalahan masa lalu? 1. Perbanyak istighfar dan taubat nasuha. Memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang disengaja maupun tidak disengaja.
2. Meminta maaf secara langsung jika pernah menzalimi orang lain, menyakiti hati, ataupun mengambil haknya, atau pernah menfitnahnya. Berusahalah mencari orang tersebut untuk meminta maaf dan mengembalikan haknya jika berupa materi. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga, banyaklah bersedekah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menolak bala. Dan yang terakhir, berprasangkalah baik atau husnuzon. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah bahwa sakit ini adalah bentuk kasih sayangnya untuk membersihkan diri kita. Itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani agar terus bisa untuk berbuat baik hingga akhir hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Max Therapy Methods bukan hanya alat, tapi bahasa cinta yang paling hangat.